Hai guys, terjadinya kesepakatan antara Demokrat dan Republikan ini membuat harga Bitcoin langsung naik ya teman-teman. Kita akan lihat analisa teknikal untuk harga Bitcoin dan target harganya. Ada juga soal Bitcoin dominance dan analisa mengenai altcoin sendiri, situasi altcoin sekarang. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Di hari Minggu kemarin itu Bitcoin melakukan pump dan ini dipicu salah satunya oleh keputusan debt ceiling yang akan mereka naikkan. Jadi Republikan dan Demokrat mereka setuju secara prinsip akan menaikkan US debt ceiling dan menghindari default. Hal ini tetap harus disetujui oleh Kongres yang terbagi ini. Sebelumnya itu Departemen Perbendaharaan itu telah memberikan warning kepada Amerika Serikat kalau mereka akan habis uangnya tanggal 5 Juni kalau misalnya tidak ada kesepakatan. Amerika Serikat harus meminjam uang karena mereka melakukan belanja lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan dari pajak-pajaknya. Secara ofisial ini belum dirilis. Presiden Biden sendiri ini mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat baik kepada negara karena ini mencegah apa yang bisa menjadi default yang memberikan dampak buruk yang besar kepada negara, bisa juga memicu resesi ekonomi, dana pensiun yang mungkin bisa tergerus dan kehilangan pekerjaan bagi banyak orang. Dan berita ini tentunya itu membuat harga Bitcoin di hari Minggu kemarin itu naik, bisa membentuk pola candle weekly yang sangat baik sekali. Ini adalah Doji Morningstar. Jadi di daerah ini, jadi kalau kita lihat yang ini, di mana sebelumnya itu ada candle merah seperti ini, kemudian ada candle yang tidak terlalu volatile, dan diikuti oleh candle yang hijau seperti ini adalah Doji Morningstar, merupakan pola reversal bisa berbalik arah dari sini. Selain itu, harga Bitcoin juga baru saja melakukan Golden Cross Weekly EMA 20-50, di mana ini saya pernah bahas sebelumnya di video sebelumnya, di mana setiap kali ini terjadi, maka ini adalah hal yang sangat bullish, memulai bull market yang baru untuk Bitcoin dan altcoin. Jadi, di minggu kemarin yang baru close itu, terlihat dengan jelas ada crossover daripada EMA 20 kepada EMA 50. Harga sekarang dalam kondisi uptrend, harga juga berada di atas daripada dua garis ini. Koreksi yang terjadi kemarin itu ditopang harganya oleh weekly MA 200 yang warna biru ini, merupakan salah satu tanda juga apakah dalam posisi uptrend atau downtrend kita sudah melakukan yang namanya breakout di tanggal 13 Maret di minggu ini, kemudian retest di MA 200 ini, dan kita sudah siap untuk bisa naik ke atas. Di time frame daily-nya untuk close minggu itu sangat baik sekali. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan, ditahan MA50 tetapi ditopang oleh MA100. Nah, secara pola ini membentuk semacam bull flag ya teman-teman. Jadi bisa ada potensi sebenarnya untuk ke bawah lagi kalau saya lihat 1 2 3 4 5. Kalau misalnya kita ikutin persis ya, tetapi ini itu sifatnya bullish, jadi kemungkinan besar akan bisa melakukan breakout ke atas dan menuju ke harga yang lebih tinggi. Mungkin juga tidak akan ke daerah bawah ini, di sekitar 24.800 atau 25.200 itu adalah support yang kuat. Mungkin juga dia bisa bertahan dulu di sini, dan kemudian mengumpulkan tenaga dan melakukan breakout ke atas. Jadi itu adalah dua skenario yang saya lihat untuk indikator sendiri dalam posisi bullish daily-nya. Target harganya itu berapa? Kalau misalnya kita ambil dari sini ke sini, dan kita pasangkan ke atas, maka targetnya itu bisa ke harga 37 ribuan. Dimana target untuk tahun ini menurut saya Bitcoin itu bisa ke harga di kotak warna merah ini, yaitu di 42.000 sampai ke 48 ribuan. Di situ ada golden pocket dari high yang ada di tahun 2021 sampai low yang ada di tahun 2022. Jadi kalau kita lakukan ini, maka itu pas dengan Fibonacci 50 sampai Fibonacci 61,8, di mana kalau kita ikutin fraktal 2019, ini ada potensi dia bisa sampai ke 48.000, karena di 2019 sendiri itu mencapai 0,618-nya. Untuk Bitcoin dominance sendiri, kemarin itu mengalami penguatan ketika Bitcoin melakukan pump ke atas. Dari real Bitcoin dominance juga mengalami kenaikan selama dua terakhir ini rupanya, tetapi belum ada breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Jadi masih berada di dalam rentang ini, belum ada arah yang jelas, masih sideways di sini saja. ETH Bitcoin juga seperti prediksi sebelumnya, di mana akan ada rejection pastinya
di daerah 0,068 ini dan benar ada rejection, sempat turun dengan drastis sampai ke 0,066 tapi bisa recover dari situ. Nah, kita akan lihat dulu apakah dia bisa langsung breakout dari sini atau dia harus retest dulu daerah sini lagi, mungkin untuk terakhir kalinya baru siap-siap bisa naik ke atas. Tetapi kehilangan untuk daerah yang penting ini itu bisa membuat harga ETH Bitcoin itu mungkin harus meretest daerah ini. Di sini ada support dan kalau misalnya di sini itu gagal, maka mungkin harus bisa ke daerah yang lebih bawah lagi. Untuk kondisi altcoin sekarang rata-rata itu dalam posisi naik dalam 24 jam terakhirnya dipimpin oleh ini saya kurang tahu koinnya ada Injective, Radix dan Lido DAO. Ada Arbitrum juga dan Sandbox, Immutable X. Ada juga penurunan oleh koin meme seperti PP, Render, Coin AI, Shiba Inu juga. Untuk PP sendiri menurut saya ini belum waktunya untuk membelinya, tetapi akan ada masanya, tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Dan kita akan melihat analisa altcoin dari TechDev di mana Bitcoin tidak hanya memperlihatkan kalau akan ada pergerakan parabolik yang awal-awal, tapi altcoin juga memperlihatkan akan hal ini ya, karena altcoin sekarang berada di titik inflection. Kemungkinan bisa berbalik arah dari situ. Kita akan lihat chartnya, di mana dia membandingkan situasi sekarang itu dengan situasi di 2016-2017 yang ada potensi untuk terjadi super cycle atau parabolic move yang kuat ya. Jadi di tahun 2017 itu harga Bitcoin dari awal tahun naik terus sampai ke akhir tahun tidak berhenti. Memang ada koreksi sekitar 5 kali atau 6 kali penurunan sebesar 20-30%, tetapi koreksi itu merupakan koreksi yang sehat dan Bitcoin bisa berpuluh-puluh kali lipat dari bottomnya itu sampai ke puncak di tahun 2017. Yang warna orange ini adalah harga Bitcoin, dan yang putih ini adalah total market cap altcoin itu per Bitcoin. Kita akan lihat dulu untuk yang di Bitcoin, di mana ini dalam posisi seperti ini, seperti di akhir tahun 2016. Jadi sudah naik, tetapi terus ada koreksi dulu. Nah, ini sama seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Harga perlahan-lahan naik, habis itu naik dengan kencang, koreksi, dan naik lagi dari situ. Selama kurun waktu yang 1 tahun ini, itu harga Bitcoin mengalami kenaikan secara parabolik, dan kalau kita melihat ini bisa ada garis kurva yang bisa menjadi penopang atau garis support tersebut. Jadi, mungkin akan melakukan hal yang sama juga untuk tahun ini dan tahun depan, ya. Jadi, pastikan teman-teman punya posisi Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya kuat. Sekarang kita lihat untuk total market cap, ini termasuk ETH juga. Kondisi sekarang itu berada di bawah daripada support ini yang menjadi resistance. Nah, sama juga yang terjadi sekarang ini. Kita lihat berada di bawah support yang sebelumnya. Dan breakout ke atas balik lagi daripada garis ini, itu akan menunjukkan kekuatan altcoin terhadap Bitcoin. Di mana dia ada masa-masa pump, kemudian konsolidasi pump, kemudian ada koreksi yang cukup besar. Habis dari situ, di akhir tahun 2017 terjadilah pump altcoin yang sangat besar ke atas. Jadi kalau kita samakan dalam waktu dekat ini, maka kita akan melihat adanya pump ke atas yang cukup lumayan untuk altcoin ya. Lagi pula dari RSI-nya kita lihat, ini dia baru saja melakukan breakout ke atas yang ditandakan oleh panah warna merah ini. Ketika RSI ini dia breakout daripada downtrend yang dilakukan oleh RSI ini, maka itu akan membuat harga altcoin itu menjadi naik. Sentimen sekarang mungkin akan bearish ya teman-teman, bagi kebanyakan orang. Memang selalu begitu, kalau misalnya di bawah ya, biasanya ya pasti selalu bearish. Dan ketika berada di atas, itu sentimennya berubah menjadi bullish. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Justru ketika harga berada di bawah seperti sekarang ini, rata-rata altcoin juga berada di bawah, itu adalah waktu yang tepat untuk membeli altcoin tersebut. Jangan tunggu ketika sudah di puncak-puncaknya, memang harga itu masih bisa naik, tetapi kenaikannya itu tidak seberapa, dan posisi kita itu lebih risky, lebih beresiko, karena kita belinya tidak di harga yang bawah seperti sekarang ini. Lihat saja beberapa altcoin itu ada yang dekat sekali dengan all-time low-nya. Jadi teman-teman bisa buat keputusan sendiri, bisa menilai sendiri, lebih baik beli ketika sekarang, ketika sentimen bearish, harga rendah, atau ketika sentimen bullish, harga tinggi. Teman-teman bisa
nilai dan buat keputusan sendiri. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.